Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illal baghya wa uquqal walidain au qati'atar rahim yu'jilu li sahibiha fid dunya qoblal maut. Setiap dosa akan diakhirkan atau ditunda balasannya oleh Allah hingga hari kiamat, kecuali perbuatan zalim, kemudian durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga memutuskan hubungan silaturahim. Maka Allah akan menyegerakan bagi pelakunya balasan atau hukumannya di dunia sebelum kematian menjemputnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis yang kita baca di awal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa ternyata ada perbuatan dosa yang balasannya atau hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum kematian mendatanginya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau berbicara hukuman, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, yang namanya hukuman itu tidak ada yang mengenakkan. Boleh jadi hukuman itu berbentuk kesulitan hidup, usaha dak namuah bakambang, pekerjaan tidak membuat hidup jadi lebih baik, sulit saja hidupnya, itu juga hukuman. Atau ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh, penyakit itu sudah puluhan tahun penyakitnya, lama rasanya dokter kan yang salahan hanya nubek dan salah, nah, penyakit lo juga sehat-sehat kan itu ya. Boleh jadi ada hukuman itu dalam bentuk penyakit. Boleh jadi hukuman itu dalam bentuk kegelisahan hati, hati gelisah, tidak nyaman, tidak tentram, itu juga hukuman. Jadi ada perbuatan-perbuatan dosa, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ketika ibadah-ibadah kita dirikan, ibadah khusyuk seperti sholat, puasa, ternyata tidak memberikan kebaikan hidup kepada kita karena masih ada perilaku-perilaku kita yang membuat hidup kita itu menjadi sulit gitu. Ya, sholatnya sudah, puasanya sudah, baca Qur'annya sudah gitu. Tapi boleh jadi berdasarkan hadis Nabi ini perilaku tersebut dilakukannya. Ya.
sehingga kebaikan hidup tidak didapatkannya. Bukan sholatnya yang salah, ya, bukan puasanya yang salah, tapi dianya yang salah karena memiliki perangai yang membuat Allah menghukumnya, menyegerakan hukuman di dunia sebelum kematian mendatangi. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi ternyata ada hukuman yang disegerakan. Berarti kan kita harus memahami berdasarkan hadis Nabi tersebut apa perbuatan-perbuatan yang membuat Allah menyegerakan hukuman itu. Yang pertama adalah al-baghyu, ya, illal baghya. Al-baghyu itu artinya adalah berbuat zalim. Dan kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kadainya luar biasa Pak. Keuntungan hariannya saya tidak tanggung-tanggung. Berkembang malahan. Ya buka kadai, ya, cabang-cabangnya gitu ya. Buka kadai nasi gitu. Tapi ternyata tidak mendapatkan kehidupan yang tenang, tidak tentram gitu, ya, baik dengan istri maupun dengan anak-anak. Padahal kalau melihat perkembangan usahanya naik gitu. Rupanya usut punya usut, beliau kok bakadai nasi Pak, tapi pakai pelaris. Sebelumnya campaan pelarisku yo agak gelisah. Ini pelarisku minta dari kampung Pak. Tapi yo bakambang kadai nasinya Pak, gampang. Ya, sampai akhirnya pelarisku campaan Pak. Ya, ya. Usaha berkembang tapi kenyamanan tuh tidak dapat gitu. Nah, itu hukuman tadi itu karena berbuat syirik kan. Man allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat itu kan masuk dalam perbuatan syirik itu. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang karyawan yang disuruh oleh yang punya kedai nasi untuk kajamban ditunggu masak masing-masing pegawai itu. Coba bayangkan, kan nampak kebodohan orangnya itu. Nyuruh pegawainya kajamban surang-surang Pak, ditampek tungku masak tuh. Itu kerajo. Kadai bakambang Pak. Ya, usaha lancar, tapi kenyamanan tidak dapat. Raswangi gitu. Ya, dengan keluarga itu tidak harmonis gitu. Ternyata ada kezoliman. Itu dia kezoliman itu. Syirik itu kan kezoliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Jadi itu disegerakan. Termasuk Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita pernah dulu membahas Pak, kisah nyata kan, seorang ibu di hadapan para mubalik berkisah dia. Sudah berhari-hari matanya tidak mau tidur. Tidak terpejam mata, tidak mau tidur. Kita jangankan berhari-hari Bapak Ibu, satu malam saja tidak tidur sudah tidak terasa badan. Beliau berhari-hari tidak tidur. Sudah sekian banyak dokter yang didatanginya, ya, obat yang diminumnya, sampai akhirnya beliau bertemu dengan seorang alim, ya. Kemudian terjadi diskusi. Ini beliau mengisahkannya di hadapan para mubalik. Ternyata usut punya usut. Di rumahnya itu banyak barang-barang haram. Rumahnya itu dibangun dengan kemewahan atas dasar menzolimi orang. Mulai dari mobilnya didapatkannya dengan berbuat zolim kepada orang, ya, kursi perabotan rumahnya didapatkannya dengan berbuat zolim kepada orang. Jadi kezoliman semuanya gitu. Maka saran dari seorang alim tadi, ibu jual saja itu semuanya, lalu infakkan kepada fakir miskin, infakkan di jalan Allah. Kemudian dilakukan oleh ibu itu sampai keluarganya berkata bahwa ibu itu gila. Ya bang nak kilo sadoi kanyu jual kan itu. Tapi ternyata setelah dijualnya segala hal yang menurut dia dapat dari kezoliman tadi, dia merasakan apa yang selama ini hilang darinya, yaitu tidur nyenyak,
Ternyata setelah itu kata beliau berkisah di hadapan para mubalik, habis itu saya bisa tidur dengan nyenyak. Berarti ada hukuman yang disegerakan. Makanya jangan mudah menyalahkan dokter atau penyakit, Pak. Jangan-jangan bukan masalah dokternya, bukan masalah obatnya, tapi masalah perangai awak yang suku membuat zolim, ya kan? Yang membuat kemudian Allah menghukum kita, menyegerakan hukuman itu sebelum kematian mendatangi kita. Akan perlu kita mengevaluasi diri. Memang kalau di masyarakat tasabui bandak kasaki punya kaponakan makan yo kan acok yo tadangan gitu. Ma tahu Pak, tamakan hak keponakan kan. Makanya sakit ku dak yo sehat-sehat begini. Abalian hak keponakan tu balik kan gitu. Karena boleh jadi betul apa yang disampaikan dan terdengar di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat tuh tahu Pak. Kalau di awak kan tidak tahu doa beliau kok sakit tidak tahu Pak. Cuman ternyata menurut dun sanaknya banyak kasakinya saja. Banyak model itu aja. Karena dia memakan yang bukan haknya. Ya mudah-mudahan kalau memang terjadi hal yang seperti itu Bapak Ibu kembalikan hak orang tersebut. Ya, sehingga kita tidak lagi melakukan perbuatan zalim. Semoga kemudian hukuman itu Allah angkat gitu, tidak diberikan kepada kita. Ya, jadi al-baghyu, kezaliman menjadi penyebab hukuman Allah disegerakan, baik zalim kepada Allah ataupun zalim kepada sesama. Ya. Kemudian yang kedua, yang disegerakan hukumannya di dunia itu adalah wa'uquqal walidain, durhaka pada orang tua. Ini juga tidak satu dua Bapak Ibu, yang kita mendengar cerita-cerita dari teman-teman, dari sahabat-sahabat Pak. Ketika mereka berkeluarga, ini karena bertemunya pas berkeluarga, di saat berkeluarga itu ada bahasa durhaka kepada orang tua, ternyata memang sulit menjalani kehidupan keluarga itu kan? Ya saya tidak tahu persis, boleh jadi mungkin di awal-awal ketika akan menikah ada perdebatan dengan orang tua, ada diskusi dengan orang tua yang boleh jadi membuat anak suaranya lebih keras daripada orang tua gitu kan, yang membuat kemudian anak membentak orang tua. Ternyata itu mendatangkan hukuman Allah, disegerakan sebelum kematian gitu. Jadi artinya kalau kita bahas hukuman-hukuman Allah tadi yang disampaikan para ulama, kita perlu mengevaluasi diri. Apakah hari ini kita adalah anak yang berbakti kepada orang tua, atau justru sebaliknya anak yang durhaka pada orang tua? Ya, kan boleh jadi seperti yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, orang tua tidak pernah melupakan anak, yang banyak anak melupakan orang tua. Wujud dari kedurhakaan anak kepada orang tua Pak. Ya. Orang tua tidak pernah baretong ke anak. Yang acok baretong tuh Pak anak kagak tuh acok baretong. Ya, sampai apa mempagarahan kan ada lo anak dak namu mengirim kagak gara-gara gaek kok dapet pensiun Pak. Ya. Tua mengirim ke gaek itu lagi. Apa pensiun dak biabi, ama pensiun dak biabi, tua kirim lagi. Ya, pensiun gaek yang dipertimbangkan. Ya, malan gaek dapat gaji 3 balai nyosasan dia anak kota rela keluar gaji 3 balai ama tu je. Dak ada untuk cucu gak seketek. Nyosarang taruh je gaek apa. Entahnya tah bilo kemagi nak tentu bagi dia. Ya, padahal Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun yang dimiliki oleh orang tua Pak, anggaplah pensiunan dapat. Tapi kalau anak mengirim Pak, nan gadang tu rasuk ketek Pak, dibandingkan kiriman anak tersebut, walaupun boleh jadi jumlahnya kecil. Nah, cobalah Bapak Ibu, kan pernah Bapak Ibu merason tuh, nyokirim dia anak Pak, jumlahnya tak sabar ada Pak. Tapi begitu gembiranya orang tua ketika mendapatkan kiriman anak, ketimbang ada seorang ibu yang pernah bilang kepada saya, Ustaz, dulu sebelum menikah inyo lai mengirim kambo Ustaz, tapi semenjak menikah tidak pernah mengirim-ngirim balik kambo Ustaz. Dak ibu hati gaek. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, hukuman yang disegerakan itu dengan sebab memutus silaturahim.
Silaturahim itu hubungan kekerabatan antar kakak dan adik. Boleh jadi hukuman itu kita rasakan hari ini Bapak Ibu. Apakah dalam bentuk usaha yang tidak naik? Apakah dalam bentuk penyakit yang ada pada diri kita? Atau dalam bentuk ketidaktenangan jiwa? Boleh jadi kita dapatkan dengan sebab kita memutus hubungan silaturahim itu. Memutus hubungan yang baik dengan kakak dan adik. Kalau silaturahim itu adalah hubungan kekerabatan yang boleh jadi ada orang yang merasa tidak takut untuk memutus hubungan silaturahim itu. Mudah-mudahan 3 hal ini Bapak Ibu menjadi evaluasi terhadap diri kita. Semoga yang kita alami hari ini, kalau memang usaha kita belum naik, kalau memang penyakit kita dapatkan, atau kalau mungkin ada kegelisahan, bukan dengan sebab yang 3 hal itu. Mudah-mudahan kita terpelihara dari hukuman-hukuman yang Allah segerakan di dunia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.